Oke, jadi selama ini kan kita udah ngejelasin dua hal ya, yaitu transformer dan rectifier. Yaitu pertama-tama sinyal PLN kita harus ubah dulu, dikecilin jadi lebih kecil tegangannya. Terus sinyal AC-nya harus kita rectify dulu biar jadi tegangan DC. Yang mana DC-nya itu BTW jadi setengahnya ya. Kan soalnya kan gelombangnya kan yang sebelumnya dia bentuk kayak gini jadi setengahnya doang kan. Ya jadi tegangannya bakal setengahnya dari VP si AC. Terus terakhir regulator. Kita butuh sesuatu yang namanya regulator. Regulator apa? Jadi itu sebenarnya penyeimbang aja sih. Jadi gini, power supply itu nggak boleh yang namanya tegangan turun. Jadi misal gini, gue punya power supply 10 volt. Ini tegangan 10 volt nih. Kalau gue kasih ini komponen kayak LED, dioda, transistor, dia tegangan di sini nih nggak boleh turun, harus wajib 10 volt. Gitu ya. Kalau misalnya tegangan turun itu gimana? Ini gue bakal contohin. Nah, ini misal gue ada supply ya, yang pakai divider yang kayak gue pernah kasih tunjuk sebelumnya. Itu di sini ada 10 volt, di sini ada 1K dan 1K. Kita expect di sini ada 5 volt. Misal gue tuh pengen bikin sumber tegangan atau power supply yang tegangan 5 volt, maka gue bikin begini. Jadi 5 volt kan. Nah, berarti udah jadi dong, kayak gini aja cukup kita bikin dapat power supply. Nah, coba kita kasih beban. Kita kasih LED. Jadi ini seolah-olah kita bakal nyuplai LED kita menggunakan 5 volt. Kita kasih LED. Apa yang terjadi? Ekspektasi kita di sini nanti 5 volt dong harusnya. Terus turun LED, terus ini jadi deh ngaliran arus. Yang terjadi adalah tegangan turun. Jadi 4. Ini yang nggak mau kita, yang ini adalah yang kita nggak mau. Kita tegangannya jadi turun gara-gara dikasih LED. Nah, maka yang biasanya solusi yang dilakukan adalah kita menggunakan sesuatu yang namanya regulator. Nah, kalau kasus yang gue sekarang, gue bakal menggunakan sesuatu yang namanya Zener regulator. Jadi, gue bakal kasih dioda Zener. Nah, ini BTW, detail dioda Zener tuh gue udah sempat pernah jelasin di video tentang Zener regulator yang gue udah pernah kasih. Sebenarnya ada videonya sih, nanti kalian bisa cari aja sendiri. Nih, wait. Nah, jadi supaya dia tegangannya bisa lebih lancar, gue kasih dioda Zener. Jadi nanti ini ceritanya nih, kalau gue kasih dioda Zener, ini kan ini 5 volt ya, sekitar 5 volt lah ya. Emang agak turun kalau pakai dioda Zener. Ya tapi ketika kita kasih load, kita kasih LED, terus ada resistor, tegangannya nggak turun-turun amat. Oh wait, salah. Ini harusnya jangan ini. Ini kita kecilin. Nah, gitu. Idenya begitu ya. Ketika kita kasih Zener, mau kasih berapapun loadnya, ini nanti bakal tetap 5 volt. Jadi kalau misalnya mau tambahin lagi, boleh. Kita tambahin lagi loadnya. Tambahin lagi resistor. Nah, tetap nggak melenceng jauh. Jadi tegangannya itu diregulate menggunakan dioda Zener. Seperti yang gue bilang tadi ya, kalau yang mau ngerti penjelasan Zener itu ada, gue udah sempat bikin videonya. Idenya itu sebenarnya gampang banget. Idenya adalah kalian tinggal pasang dioda Zener yang reverse bias kayak gini nih, arah kebalik. Terus kalian set breakdown voltage-nya sesuai tegangan power supply yang kalian mau. Jadi kalau misalnya kalian pengen yang 7 volt, kalian misalnya pengen yang 4 volt, kalian tinggal set breakdown 4 jadi 4. Kalau mau misalnya pengen yang 6 volt, kalian tinggal set breakdown 6. Ini kekecilan. Nah, jadi 6. Ide begitu doang, gampang banget. Tinggal menggunakan Zener regulator. Nah, untuk ini kasus sekarang kita akan menggunakan regulator tapi nggak sembarang regulator. Ini ada pernah di praktikum. Rangkaian namanya transistor sebagai regulator. Ini gue bakal tunjukin. Nah, ini sempat ada di praktikum nih, rangkaian yang Zener regulator ya. Yang mana dia itu ngebuat tegangan biasing transistor itu dia tuh tetap stabil, tegangan distabilin. Mau berapapun kalian putar potensionya tetap stabil. Ingat gak? Percobaannya pokoknya inti percobaan waktu itu ya kayak gitu. Ide kan pokoknya intinya tuh VB-nya nih, tegangan yang di basis itu bakal diregulasi, bakal distabilin sama si Zener diode. Nah, kita bakal menggunakan itu di rangkaian ini kita ya. Ini gue udah sempat bikin kayak gini ceritanya nih. Ini gue hapus dulu. Jadi kan nanti seperti yang gue bilang tadi di hitungan kita sebelumnya, kan nanti kita bakal dapat DC 22 volt ya kan?
dari si rectifier. Ini di sini bakal 22 volt nih. Nah, maka kita bakal simulasiin apa yang akan Zener kita lakukan dari si ini, keluaran ini tadi nih, output ini. Jadi idenya adalah ini, kita bakal ada 22 volt. Terus di sini ada kita bakal pakai transistor ya sebagai saklar kita. Nanti idenya adalah kalau ini kita set output, ini bakal kita set output ya. Di sini ini output kita. Nanti transistor ini gunanya adalah kayak tadi, kita bakal ngeset tegangan breakdown transistor kita sesuai power supply yang kita mau. Misal kita mau power supply 5 volt, maka kita akan ubah ini jadi 5. Nah, set, lihat, walaupun di sini 22 volt yang asal dari rectifier kita tadi, nanti kita bakal aman-aman aja. Kenapa? Karena tegangan sudah diamanin sama Zener. Cuman lihat masalahnya, output kita malah 4,25. Mengapa begitu? Karena Zener kita ini tegangannya di drop sama diode dari transistor, dari PN junction transistor 0,7 volt. Maka kalau kalian pengen ngedesain 5,7 volt power supply, yang kalian harus lakuin adalah Zenernya harus 5,7. Jadi power supply kalian ditambah 0,7. Nah, dapat deh 5 volt di sini. Nah, ini nanti kalau kita kasih load, ini kalau kita kasih load nih, mau berapapun. Salah. Nah, kita kasih load ya. Nah, tegangan tetap sekitar 5 kan. Jadi deh, ini power supply kita nih bakal kayak gini idenya nih. Cuman nanti sumbernya bukan DC dong. Sumbernya adalah dari rectifier kita yang tadi. Nah, jadi sekarang kita akan mengapply rangkaian ini ke rectifier kita ya. Kita bakal apply. Ini mungkin gue bakal cepetin aja ya. Gue bakal skip. Nah, ini udah jadi. Ini sebentar, ini ada bekasan yang barusan. Ini udah jadi rangkaian kita. Jadi dari RMS dari rectifier kita kan akan mendapatkan sekitar ini ya, 22 volt kan. 22 volt 44 volt DC kan yang sudah directify. Nah, terus yang akan kita lakukan itu apa? Nah, terus kita bakal apa sih namanya? Kita bakal ngeluarin output 10 volt misal. Tapi ingat, karena nanti bakal kena ke transistor, maka Zenernya kita harus tambahin 0,7 ya. Kita tambahin dikit. Nah, biar output kita nanti jadi 0,7. Jadi kalau gua matiin, ini gua nyalain. Nah, boleh lah sekitar itu. Nah, oke, sip. Ini ingat ya, ini bakal jadi output kita. Nah, maka kalau semisal kita akan kasih sama ini load atau misalnya LED. Nah, kita kasih LED load, balikin ke sini. Jadi deh, ini tegangannya kalian bisa lihat sekitar 10 volt kan, aman kan? Mau dikasih apapun tetap 10 volt. Terus kalau misalnya kita kasih rangkaian lain, misal kita kasih transistor lagi, misal kita kasih transistor lagi kayak gini nih. Ini jadi supply transistor kita nih. Ini VCC kayak gini contohnya. Ini contoh doang ya. Kita kasih supply transistor lagi, terus kita kasih ini resistor misal. Pokoknya kalian suka-suka kalian aja. Yang penting idenya adalah kalau power supply tegangan nggak boleh turun ya, BTW. Ide gitu doang, simpel. Apakah masih 10? Ya, masih 10 kan. Yang penting mau dikasih rangkaian apapun stabil. Ini udah jadi ya, BTW, power supply kita. Ini secara simpel ya. Power supply kita sampai sini doang nih. Nah, ini sampai sini doang nih power supply kita dengan outputnya di sini. Nah, buat detail perhitungan, gue bakal jelasin di video selanjutnya. Tapi sebelum itu gue bakal nunjukin dulu gimana cara kalian bangun ini di Tinkercad ya. Karena nanti kalian bakal ngejelasin pakai Tinkercad. Buat hitungannya dan detail syarat jadi power supply itu ada lagi sebenarnya. Gue bakal jelasin lain kali lagi.